Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku, ada kisah yang luar biasa untuk kita simak. Ada seorang ayah, namanya Abu Burdah bin Musa al-Asy'ari. Dia berkata kepada putranya, "Wahai anakku, jangan pernah lupakan kisah tentang sang pemilik roti." Sang ayah pun mulai bercerita kepada anaknya, "Wahai anakku, dikisahkan ada seorang yang solih. Dia sholat, dia beribadah, dia membaca Al-Quran, dia sholat berjamaah selama 70 tahun lamanya. Namun suatu hari orang soleh ini tergoda oleh setan. Dia melihat seorang perempuan yang cantik, lalu ia tergiur untuk berbuat buruk dengannya. Ia pun melakukan zina." Saudaraku, dalam kisah ini disebutkan, lalu malaikat yang mengukur amal baik dan amal buruk menimbang. Mana yang lebih berat? Beribadah selama 70 tahun atau berzina selama 7 hari? Amal ini pun ditimbang. Subhanallah, ternyata sebagaimana pepatah yang sering dikatakan orang, hujan 1 hari bisa membasahi kemarau yang sudah lama berlaku. Perbuatan buruk yang ia lakukan selama 7 hari menghapuskan semua kebaikan yang pernah ia lakukan selama 70 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullahu ma syaa fa'al. Laki-laki ini mendapatkan hidayah kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia tertuntut untuk melakukan taubat. Ia pun pergi melakukan perjalanan. Ia pergi berjalan terus untuk mencari ridhonya Allah. Ia ingin bertaubat kembali kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah, menebus kesalahan yang pernah ia lakukan. Hingga ia singgah di sebuah gubuk yang ditinggali oleh banyak orang-orang miskin. Ia singgah malam itu. Tak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang membawa beberapa roti untuk dibagikan kepada orang yang singgah di gubuk reot itu. Satu demi satu penghuni gubuk ini mendapatkan jatahnya. Sampailah kepada seorang laki-laki yang berkata, "Wahai fulan, kenapa aku tidak mendapatkan jatah rotiku?" Si dermawan ini pun berkata, "Engkau sudah melihat, di tanganku tak ada lagi roti. Di tempatku tak ada lagi roti, aku sudah membagikannya kepada kalian semua." Allahu Akbar. Si pendosa ini baru tersadar, gara-gara keberadaannya ada satu orang yang tidak mendapatkan jatah roti. Ketika itu, Masya Allah, ia membelah roti yang dimilikinya menjadi 2 bagian. Ia berikan satu kepada orang yang tidak mendapatkan bagiannya dan yang separuh lagi ia makan. Masya Allah, setelah itu dalam kisah ini disebutkan laki-laki itu pun meninggal. Malaikat maut kembali menimbang dosanya selama 7 hari dengan sepotong roti yang ia berikan kepada orang lain itu. Saudaraku, Konco Web TV, tahukah kita? Ada peristiwa yang luar biasa. Ternyata sepotong roti itu lebih berat daripada dosa yang ia lakukan selama 7 hari. Inilah kasih sayang Allah. Masya Allah. Laki-laki ini diampuni oleh Allah dengan sepotong roti. Allahu Akbar. Tidakkah kita mengambil hikmah dari kisah ini? Ketahuilah wahai saudaraku, perbuatan yang akibat baiknya dirasakan oleh orang banyak sangat dicintai oleh Allah. Coba kita renungkan, sholat untuk diri kita sendiri, pergi haji untuk diri kita sendiri, puasa untuk diri kita sendiri, sholat duha untuk diri kita sendiri. Namun begitu kita bersedekah, yang merasakan kebaikan itu adalah orang lain. Dan perbuatan itu di dalam Islam sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kisah ini bukan berarti, oh baiklah, aku mau berbuat maksiat. Setelah aku berbuat maksiat, aku akan pergi ke toko roti. Aku akan membeli roti, lalu aku bagikan kepada semua orang supaya Allah mengampuni dosaku. Bukan begitu. Tapi pelajaran yang kita ambil, lakukan perbuatan yang bisa dirasakan kebaikannya oleh orang lain. Karena Allah cinta dengan perbuatan itu. Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seseorang selama orang itu senang menolong orang lain. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, satu langkah yang dilangkahkan untuk menolong orang lain lebih aku cintai daripada beriktikaf selama 1 bulan penuh di masjidku. Lihatlah saudaraku, perbuatan baik yang kita lakukan dan manfaatnya untuk banyak orang begitu dicintai oleh Allah di dalam agama kita.
Semoga Ramadan ini tangan kita diringankan untuk memberi. Semoga Ramadan ini kaki kita diringankan langkahnya untuk menolong orang lain. Semoga badan kita Ramadan tahun ini diringankan oleh Allah untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan kita. Jadilah penolong banyak orang, banyaklah menolong orang, semakin banyak permasalahan umat yang kita selesaikan, semakin banyak permasalahan kita yang akan Allah selesaikan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf lahir batin. Semoga tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.